Shalom Bapak Ibu Saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Saudaraku, pada kesempatan Suara Gembala kali ini, saya akan mengajak saudara merenungkan tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan setelah kematian. Saudara, kita suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus menerima bahwa orang hidup di atas muka bumi ini ada saatnya kita akan selesai. Dan kalau sudah selesai, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Nah, kita kembali kepada sumber iman kita, yaitu firman Tuhan. Nah, mengenai dunia orang mati, ada satu pengajaran dari Tuhan Yesus yang sangat jelas, yaitu dalam Lukas 16 tentang orang kaya dan Lazarus. Saudara, di sini ada pesan-pesan yang sangat padat dari Tuhan mengenai bagaimana kehidupan setelah kematian itu, tetapi juga ada nilai-nilai yang Tuhan mau tanamkan kepada kita orang-orang yang percaya. Saya bacakan saudaraku mulai ayat yang ke-19, judul perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jadi ada dua orang yang diangkat oleh Tuhan dalam pengajaran ini. Yang satu orang kaya, nggak disebut namanya, yang satunya adalah seorang pengemis yang bernama Lazarus. Nah, dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi dia tunawisma, dia tidur di emper pintu rumahnya. 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Dan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Sampai di sini dulu, saudaraku ya. Saya ingin ngajak saudara merenung tentang perbedaan yang sangat mencolok dari kehidupan selama di atas muka bumi antara orang kaya yang diceritakan itu dan juga Lazarus. Nanti kita akan lihat juga kesamaannya, saudara. Jadi ada perbedaan, ada pula kesamaan. Perbedaannya, yang satunya sangat kaya, pakaiannya jubah ungu, itu adalah jenis baju yang paling mahal pada zaman itu. Kainnya kain halus, jadi ada kain kasar yang murah, ada kain halus yang mahal. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Karena dia kaya raya, dari setiap hari dia pesta pora, saudaraku. Dan bersenang-senang dalam kemewahan. Nah, sementara mencolok sekali perbandingannya dengan tokoh yang satunya, tetapi anehnya meskipun orang yang satunya adalah seorang pengemis, tapi namanya disebut, saudara. Pertanyaan, apakah nama Anda itu dikenal oleh Tuhan? Itu lebih penting, saudaraku, daripada kita dikenal oleh banyak orang karena kita kaya, karena kita sukses, atau karena kemampuan-kemampuan sementara yang ada di bumi ini. Yang penting apakah Tuhan mengenal kita. Dan saya kasih tahu, dia Gembala Agung itu mengenali akan domba-dombanya. Satu demi satu. Jadi yang lebih penting itu nama kita dikenal oleh dia meskipun tidak dikenal oleh dunia. Itu yang lebih penting, saudara. Nah,
mencolok sekali ya. Jadi perbandingannya kontras sekali. Si miskin ini namanya Lazarus, badannya penuh dengan borok. Jadi tidak dikatakan dia berpakaian, mungkin dia telanjang, saudaraku. Ya, pakaian ala kadarnya aja. Tetapi yang dikatakan, yang dituliskan badannya penuh dengan borok. Dia tidak bisa merawat tubuhnya karena memang nggak punya uang. Makan aja jarang-jarang, saudaraku. Jadi kurang gizi. Jadi bagaimana dia bisa sehat, saudara ya? Badannya penuh dengan borok. Dan ternyata boroknya itu membawa dia kepada kematian. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dia tunawisma. Barangkali dia nggak punya keluarga, jadi dia betul-betul sendirian, saudara. Kalau ada keluarga yang masih peduli, pasti dia dipungut ya, dirawat. Tapi ini nggak ada. Jadi dia betul-betul gelandangan yang tidak ada keluarga dan nggak punya apa-apa. Tunawisma. Sakit lagi badannya ya. Dia kelaparan, diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 21, dia ingin menghilangkan akan laparnya itu, rasa laparnya, dengan mengais-ngais apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi sementara dia mengais-ngais, mau ambil remah-remah roti yang jatuh, dia didatangi oleh anjing-anjing. Rupa-rupanya anjing ini adalah piaraannya dari si orang kaya itu. Anjing-anjing itu rupa-rupanya lebih kenyang, saudaraku. Sehingga anjingnya tidak mencoba merebut akan roti atau remah-remah makanan yang jatuh itu. Tapi anjing itu lebih tertarik pada boroknya, saudara. Aduh, ini kok digambarkan seperti ini ya, sedetail ini. Saya kira bau dari borok itu menarik akan anjing-anjing itu untuk mendekati, mencium, dan menjilatinya. Ya, tentunya ini suatu keadaan yang sangat terhina. Bukan hanya menderita, tapi terhina dan ya tidak terurus sama sekali, saudara ya. Nah, itulah perbedaan yang sangat mencolok antara Lazarus dan orang kaya itu. Tetapi ada persamaannya, saudara. Persamaannya apa? Ayat 22 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus mati, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati. Saudaraku, ketika hidup ada perbedaan yang mencolok. Tetapi ada yang sama. Dan nasib semua orang itu sama. Yaitu apa, saudaraku? Akan mati. Nggak peduli kaya, nggak peduli miskin, nggak peduli cantik atau tidak cantik, ganteng atau biasa, nggak peduli tubuh tinggi atau tubuh pendek, nggak peduli pinter atau bodoh, nggak peduli dia dari ras apapun juga, yang namanya manusia, kecuali kalau Tuhan datang nanti ya. Selama Tuhan belum datang, manusia pasti ada akhir hidupnya. Jadi jangan sok, jangan sombong, jangan merasa bermegah diri bahwa seakan-akan aku mau hidup 1000 tahun seperti puisinya Khairil Anwar yang ternyata dia sendiri meninggal pada usia 29 tahun, saudaraku ya. Itu seorang seniman sastrawan yang bernama Khairil Anwar yang menulis, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nggak ada, saudaraku, manusia yang hidup selama-lamanya. Ada waktunya. Itu kesamaan antara si miskin dan si kaya. Tetapi selain kesamaan, ada juga perbedaan, saudara. Dan saya akan tekankan hal ini. Perbedaan setelah kematian itu jauh lebih penting daripada perbedaan selama hidup di dunia. Perbedaan status sosial selama hidup di dunia memang fakta yang harus dijalani. Kenyataan, yang satu lebih nyaman, yang satu lebih susah, iya. Tetapi saya ingin sampaikan, setelah kematian ada perbedaan. Orang yang dikenal oleh Tuhan, menjadi milik kepunyaannya, dia disambut oleh
2 malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Sebuah gambaran, saudaraku, yang khas Yahudi pada waktu itu. Itulah gambaran dari Firdaus. Orang-orang kudusnya Tuhan yang yang menantikan akan hari kebangkitan yang berada di Firdaus. Di sanalah Lazarus yang selama hidupnya menderita, dia mengalami akan penghiburan. Tentunya, saudaraku, orang susah nggak otomatis nanti dapat surga. Nggak. Orang miskin nggak otomatis dapat surga. Itu ada firman yang lain, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu firman yang lain. Tapi ini menekankan pada tadi perbedaan selama hidup, kemudian kesamaan bahwa semua akan mati, kemudian ada perbedaan lagi setelah kematian. Nah, perbedaan di dunia setelah mati apa, saudara? Orang kayanya dikubur. Wah, yang datang banyak, bunga-bunganya banyak, saudaraku ya. Bunga-bunga tanda simpati, turut berduka cita, itu banyak sekali. Hamba Tuhan yang, kalau dia Kristen ya, hamba Tuhan yang melawat dan yang memimpin juga pasti orang-orang terkenal. Yang hadir juga banyak yang melawat ya. Malam penghiburan berhari-hari, sampai pada hari pemakaman yang ikuti banyak, sampai dikuburkan yang ikuti banyak. Sementara Lazarus meninggal, siapa yang tengok, saudaraku? Tidak disebut dia itu dikubur. Tetapi yang terpenting apa? Rohnya dibawa oleh malaikat ke tempat yang disediakan oleh Tuhan, yaitu Firdaus. Saudaraku, Tuhan Yesus kadang-kadang kalau kasih perumpamaan itu paradoksnya tajam gitu ya. Tapi itulah faktanya. Nah, kita berhenti sampai di sini dan selanjutnya nanti kita akan bahas di Suara Gembala berikut. Tuhan Yesus memberkati.